Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan hari ini kita nanti akan belajar fikih, yaitu membahas mengenai sholat berjamaah. Dan di sini nanti pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai sholat berjamaah, dan pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasannya mengenai atau terkait tentang sholat berjamaah itu sendiri. Dan pada pertemuan sebelumnya, tepatnya pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai ketentuan sholat berjamaah, dan pada hari ini kita nanti akan membahas ketentuan sholat berjamaah secara keseluruhan ya. Soalnya di pertemuan yang sebelumnya kita baru sampai di macam-macam makmum di situ. Dan di sini nanti kita akan melanjutkan pembahasannya terkait tentang ketentuan sholat berjamaah. Dan sebelum saya memulai pembelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya ketika mengikuti pelajaran saya, yaitu pelajaran fikih ini, saya mengimbau kepada adik-adik supaya ketika belajar fikih ini, adik-adik membuka buku paket fikih dan buku LKS fikihnya masing-masing, supaya nanti ketika saya menerangkan atau menjelaskan materi fikih yang sedang saya jelaskan, adik-adik bisa mengetahuinya langsung di bukunya masing-masing. Dan kemudian saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya ketika mengikuti pelajaran saya untuk tidak men-skip videonya ya, karena di sini nanti ada informasi-informasi penting dan pembahasan-pembahasan penting yang perlu adik-adik ketahui nanti. Jadi simak terus videonya sampai selesai supaya nanti informasinya atau pembahasannya adik-adik bisa mengetahui secara keseluruhan. Jadi langsung masuk ke pembahasan yang pertama terkait tentang ketentuan sholat berjamaah. Di sini kita membahas mengenai sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah. Jadi sunnah-sunnahnya itu apa sih? Jadi sholat berjamaah itu juga ada sunnah-sunnahnya ya adik-adik ya. Jadi bukan hanya sholat individu saja atau sholat infirodi ya. Maksudnya tidak berjamaah itu kan ada sunnah-sunnahnya. Jadi sholat berjamaah itu juga ada sunnah-sunnahnya. Dan di sini sunnah-sunnahnya yang pertama yaitu meluruskan shaf dan merapatkannya. Itu yang pertama ya. Jadi memang anjurannya ketika kita sholat berjamaah itu kita harus meluruskan shaf. Maka dari itu ketika kita lihat di masjid-masjid itu terdapat garis di situ ya, garis shaf, supaya nanti itu tujuannya shaf kita ketika melaksanakan sholat berjamaah itu bisa lurus dan merapatkan shaf ya di situ. Dan berhubung sekarang masih musim pandemi, jadi untuk merapatkan shaf ini mungkin tidak diberlakukan ya di sini ya, karena demi kemaslahatan bersama. Kemudian yang kedua yaitu mengisi shaf terdepan jika masih kosong. Nah ini sering kita jumpai ya, bahwasanya ketika kita berada di masjid atau ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu pasti ada shaf-shaf yang kosong di situ. Nah itu lebih baiknya kita sebagai orang yang baru datang itu sebaiknya kita mengisi shaf-shaf yang kosong, karena itu adalah termasuk sunnah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu jika sholat berjamaah itu, maksud saya di situ jika sholat jamaah hanya terdiri dari 2 orang, maka makmum itu disunahkan berdiri di sebelah kanan imam saja. Jadi tidak perlu di belakang jauh ya. Jadi cukup hanya di sebelahnya, mungkin di situ bisa dikasih jarak sekiranya tidak lebih maju daripada imam, seperti itu. Kemudian di sini yang keempat yaitu imam mengeraskan suara takbir dan tasmi serta salam. Yang di sini bagi adik-adik yang belum tahu apa itu tasmi, jadi tasmi itu adalah kalimat takbir ya, yang di situ diucapkan ketika bergantian rokaat. Ya di situ ya, ketika bergantian gerakan itu pasti ada gerakannya ya di situ ya, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya tasmi. Kemudian di sini yang terakhir sunnah-sunnahnya yaitu imam mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat atau di situ ayat mungkin ya biasanya pada rakaat pertama dan kedua pada beberapa sholat. Dan di sini disunahkannya untuk membaca mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah ini dan membaca surat di sini ini dianjurkan atau disunahkan ketika
sholat subuh, maghrib, isya, serta sholat Jumat. Nah, di sini perlu kita ketahui kenapa di situ alasannya sholat subuh itu mengeraskan suara, terus kemudian maghrib dan isya itu mengeraskan suara, terus kenapa di situ duhur dan asar itu tidak mengeraskan suara, karena di sini sudah ada ketentuannya ya. Jadi di situ bahwasanya sholat subuh, maghrib, isya serta sholat Jumat itu mengeraskan suara itu adalah termasuk perbuatan yang sunnah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Jadi itu saja pengertian, maksud saya di sini penjelasan mengenai sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai cara mengingatkan imam yang lupa. Nanti apabila kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, ketika mengingatkan imam yang lupa, di situ yang pertama yang perlu adik-adik ketahui yaitu jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya yaitu dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut benarnya seperti apa. Ya, seperti itu. Semisal imam di situ lupa membaca surat An-Nas ya. Semisal dari ayat pertama Qul huwallahu ahad, kemudian imam di situ berhenti dan lupa bacaannya, maka kita sebagai makmum yaitu mengingatkannya yaitu dengan meneruskan bacaan surat tersebut. Jadi semisal Qul huwallahu ahad, imam berhenti, maka kita bisa melanjutkannya dengan ayat selanjutnya, yaitu disusul dengan ayat Allahus Somad. Setelah nanti imam ingat kembali, maka nanti bacaan tersebut dilanjutkan oleh imam lagi. Seperti itu, yaitu adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jika imam keliru dalam melaksanakan gerakannya, yaitu cara mengingatkannya yaitu dengan mengucapkan tasbih bagi makmum laki-laki. Ya, jadi ketika di situ imam lupa dalam gerakannya, semisal di situ waktunya salam kok berdiri lagi, maka bagi makmum laki-laki di situ cukup mengingatkannya dengan membaca tasbih yaitu subhanallah. Ya, ketika nanti imam sudah mendengar kata subhanallah tersebut atau kalimat subhanallah tersebut, maka imam nanti langsung hendaknya kembali lagi ke rakaat yang benar atau gerakan yang benar. Kemudian di sini cara mengingatkan bagi makmum perempuan yaitu dengan menepukkan tangan saja, yaitu cukup dengan menepukkan tangan saja, karena di sini perlu diketahui bahwasanya suara dari perempuan itu adalah, ada yang mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat ya. Terus kemudian di sini cara mengingatkan yang selanjutnya, apabila imam lupa dan meninggalkan rukun sholat, itu contohnya seperti sujud dan ruku, dan makmum sudah mengingatkannya dengan tasbih, maka ia wajib segera melaksanakannya dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi. Jadi di sini ketentuannya apabila di situ imam lupa ya, imam lupa melaksanakan ruku atau mungkin di situ lupa melaksanakan gerakan-gerakan yang menjadi rukun sholat di situ, kemudian di situ sudah diingatkan oleh makmumnya, maka seharusnya atau hendaknya imam itu langsung kembali ke posisi yang benar atau gerakan yang benar dalam sholat tersebut. Dan setelah melaksanakan gerakan tersebut atau kembali ke rakaat yang benar, setelah salam itu imam dianjurkan ya atau diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu adalah cara mengingatkan imam yang lupa yang nomor 3. Kemudian yang terakhir di sini cara mengingatkannya yaitu khusus pada masalah imam lupa melaksanakan tasyahud awal. Ya, di sini bila imam itu telah terlanjur berdiri sempurna, ketika di situ makmum sudah mengingatkannya, imam tidak perlu kembali duduk. Namun boleh melanjutkan sholat dan kemudian melanjutkan dengan sujud sahwi ketika nanti setelah selesai melaksanakan sholat. Dan di sini bila imam belum berdiri tegak ya, maka imam hendaknya duduk kembali atau kembali ke posisi rakaat yang benar atau gerakan yang benar di situ. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian ketika nanti sudah berada di akhir sholat atau sudah selesai melaksanakan sholat, maka imam tersebut wajib melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Dan itu adalah
poin-poin atau cara-cara untuk mengingatkan imam yang lupa ketika melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan ketentuan sholat berjamaah, yaitu di sini kita akan membahas mengenai cara menggantikan imam yang batal. Cara-caranya seperti apa? Yaitu yang pertama, imam yang batal langsung bangkit diam-diam tanpa membaca takbir intikal karena dia sudah batal. Dan di sini takbir intikal itu seperti apa ya? Jadi takbir intikal itu takbir yang mengiringi gerakan sholat, yaitu seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar itu namanya takbir intikal. Dan ini ralat ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya tasmi itu adalah takbir yang mengiringi gerakan sholat. Itu saya ralat. Jadi tasmi itu adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah ya. Jadi ketika kita bangkit dari ruku. Jadi mohon maaf untuk penjelasan yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya ralat bacaan tasmi tadi itu adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah atau bacaan ketika kita sudah bangkit atau setelah bangkit dari ruku. Dan di sini takbir intikal yaitu adalah gerakan yang maksud saya di sini takbir yang mengikuti atau mengiringi gerakan pada sholat di sini. Kemudian di sini cara menggantikan imam yang batal yaitu ditepuk salah satu jamaah yang berada di belakangnya untuk menggantikan dirinya menjadi imam. Makanya penjelasan saya di pertemuan sebelumnya di situ syarat untuk menjadi makmum atau ketentuan-ketentuan menjadi makmum di situ dianjurkan makmum yang berada di belakang imam pas ya. Itu dianjurkan makmum yang ada hafalan Al-Qur'annya, karena di situ untuk jaga-jaga ketika nanti imam di situ batal, maka imam tidak repot lagi atau khawatir lagi ketika nanti mencari pengganti sebagai imam. Nah, ini adalah hikmahnya atau tujuan ketika makmum yang ada di posisi depan itu dianjurkan makmum yang sudah mempunyai hafalan Al-Qur'an di situ. Kemudian di sini memasuki pembahasan selanjutnya terkait dengan cara menggantikan imam yang batal, yaitu imam yang baru takbir kemudian bangkit dari sujud tetap di pertama, yaitu di posisi semula. Jadi maksudnya di sini bagi imam yang baru ya yang menggantikan tadi, ketika di situ sudah ditepuk oleh imamnya, maka dia yaitu bangkit dari sujud ya, bangkit dari sujud tetap di pertama ya di situ. Jadi langsung kembali ke posisi yang semulanya seperti itu. Jadi semisal di situ imamnya batal ketika sujud, kemudian dia langsung menggantikan ya, mencari pengganti makmum di belakangnya untuk menjadi imam, maka makmum yang baru tadi atau yang ditunjuk sebagai imam maka bisa melanjutkan posisi imam yang sudah batal tadi, yaitu adalah maksud dari poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir di sini cara menggantikan imam yang batal, yaitu setelah berdiri dia atau makmum itu bisa maju menggantikan posisi imam kemudian menyelesaikan sholat ya. Itu adalah beberapa cara atau cara-cara untuk menggantikan imam yang batal. Jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini, pelajaran yang kita dapat yaitu kita sudah mengetahui apa saja sunah-sunah dalam sholat berjamaah. Kemudian kita juga sudah mengetahui cara mengganti atau maksud saya di sini cara mengingatkan imam yang lupa dalam gerakan sholatnya. Dan yang terakhir kita sudah mengetahui cara menggantikan imam yang batal. Jadi mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan ketentuan sholat berjamaah ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Sekian dari saya, ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.